Nabi SAW di 10 malam terakhir Nabi hidupkan malamnya dengan sholat, baca Quran, zikir, ya minta ampun sama Allah. Dan Nabi bangunkan istri-istrinya, ayo bangun, ayo ini kesempatan dapat Lailatul Qadar, mau kapan lagi? Apa ada jaminan ketemu Ramadan tahun depan? Jadikan ini Ramadan terakhirmu, supaya engkau mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Sedekah yang banyak, kasih makan orang buka puasa, jangan lihat orang kelaparan. Jangan pernah engkau merasa engkau tidur kekenyangan sementara ada tetangga yang kelaparan. Engkau bukan orang beriman. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'iun bi jambih. Kamu enggak beriman, kamu tidur kekenyangan, tetangga ada yang kelaparan. Tetangga di sini lihat, Islam bilang tetangga. Islam bilang tetangga, mau itu orang Nasrani, orang bukan Islam, kalau dia tetangga kamu, dia lapar, kamu tidur kekenyangan, kamu bukan orang beriman. Hai, kembali lagi berjumpa. Jangan ada yang kaget ya. Kalaupun masih bisa kaget, bersyukur. Benar. Daripada kita tidak nggak denger. Iya ya kan? benar. Pak Ustadz. Berarti Oke. kita masih bisa kedengeran ya. Iya, karena kalau semua bisa mendengar, berarti semua kembali lagi di Cherry Wish Your Way. Senang sekali kita di sini kehadiran seorang bintang tamu yang ini dari Arab Tendi, ya kan? Coba lihat tuh. Bisa. Ini bentuknya pakai sorban-sorban Sorban, begini, iya. Terus pakai bajunya tuh India Keren tapi banget. bukan. Ya tapi aku juga agak bingung ya sebetulnya. Ini perpaduan tapi bagus sekali Iya ya. sih. Boleh berdiri, Mr. Kasif. Mr. ya. Kasif. Oh Ya. tinggi banget ya. Tinggi. Iya, iya, iya. Ganteng ya Tendi ya. Oh tapi dia bilang udah mentok. Dia bisa ngomong. Emang orang Indonesia. Ada Pak Ustadz. Ustadz ya. Kasif, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Pak Pi, Ustadz? Mbak Jadi ini- Teh Indri. Iya, Mbak Indri. Teh Indi. Pak Ustadz bener-bener untung ketemu Pak Ustadz pas puasa terakhir lagi. Betul. Aku jadi deg-degan nih. Deg-degan. Pak Ustadz untung ketemu di sini loh. Kalau ketemu di jalan aku panggilin cowok cakep banget. Tendi. Dan tahu nggak tadi pas ketemu di depan Pak Ya. Ustadz cerita bahwa ternyata Pak Ustadz tuh penggemar berat kita Bekti. Iya Iya. betul. Nonton dulu Ciri Wish itu Waktu ya. SMP. Wow. Waktu SMP. Ingat Apa banget. pandangan Pak Ustadz pada saat lihat kita berdua saat itu? Dua host legend yang bisa nyatu, Iya. jarang banget gitu host duet itu bisa Klop bikin gitu satu ya. program yang hidup suasana. Setelah Pak Ustadz menerima undangan cuma-cuma dari kami, kenapa langsung mengiyakan Ya, bisa datang ke Cherry Wish? Saya justru pengen belajar apa Teh Indi dan Ya Bang Allah, Bekti tentang udah arti panjang Aduh, gimana deh. bisa jadi host hebat gitu. Waduh. Menguasai public speaking karena memang kelemahan kita Pak Ustadz nih. maaf boleh lebih dekat Mas. Ya. Karena kelemahan Iya, benar. anak-anak muda sekarang nih kan malu-malu kalau tampil di depan umum. Tapi kayaknya anak sekarang udah pada berani-berani ya Bekti Iya, ya. itu gitu di ya? TikTok segala macam. Tapi disuruh ngomong di depan banyak orang. Tentu. Iya. Ya, setuju. Makanya sudahlah kalau untuk bagian panggung kita saja. Oh, enggak. Apalagi Iya. nanti kita boleh nanti ya bisa mungkin bantu-bantu usahanya Pak Ustadz juga. Iya. Kita kolaps gitu ya Kolaps ya, Bekti Pak Ustadz ya. Randy Tenang aja. rambutnya benerin. Lo sebagai sahabat yang baik kasih tahu dong Bekti. Sini. Apanya sih? Lo manggil gue kayak bukan manggil anak gadis lo. Sini. Gitu. Yang baik kek. Sini dong lo nyamperin gue taruh headphone Allah lo. Akbar. Ribet banget kayak begini nih Gak Pak ada Ustadz. cara baik-baiknya mau orang ketemu sama kakaknya sendiri. Nih, potong ya. Nah, kapan diwarnain? Enggak diwarnain. I woke up like this. Oh. Jadi berterima kasih sekali Pak Ustadz mau mampir datang ke sini ngobrol-ngobrol ya tepat di hari terakhir puasa. Iya betul. Berarti nanti takbiran dong. Ya bisa. Kalau terakhir puasa berarti malamnya ini takbiran. Takbiran. Betul. Nah tapi ini Pak Ustadz kan kita tahu Pak Ustadz Kasif itu seorang mubalik ya. Dimana kita sering dengerin ceramah-ceramahnya Pak Ustadz. Nah mungkin boleh kalau Pak Ustadz itu gimana sih dulunya untuk bisa menjadi seorang Ustadz sekarang. Iya. Nah, tapi kalau boleh dilihat juga Pak Ustadz ini ya nggak seperti Ustadz-Ustadz yang kebanyakan gitu. Memang Ustadz yang kebanyakan kenapa Bekti? Ya kayaknya kayak serius banget gitu Oh. maksudnya kan terus Iya, iya. Kalau dandan tuh kayaknya ya udah pakai baju muslim yang Tapi ini baju all koko. out ya Keren Bekti ya. banget. Iya. Dandan gitu loh.
Iya. Prepare ya. Prepare maksudnya gitu. Ya kalau di hari pribadi Ya, banyak yang bilang saya orang Arab. Saya bukan orang Arab. Oh, sebenarnya apa? bukan. Arab maklum. Ya, lucu ya Pak Ustadz ya. Ada yang Ustaz bilang kan saya lucu orang ya? Padang. Saya bukan orang Padang. Padahal sebetulnya? Tapi mirip sama yang Padang Pasir. Oh, Saya iya. bukan orang Arab, bukan orang Padang. Kakek saya satu kelahiran yang biasa dinonton nih mak-mak era 90-an. Iya. Iya. Yang main Gue film. dong. yang Ini dia, benar. yang main film Kuch Kuch Hota Hai. Oh, bener. siapa bukti? Shahrukh Khan. Oh iya. Bener gak? Benar. Shahrukh Khan ya, oke. Jadi Kalau yang India. kalau yang di sana Sahrukan, yang di sini bewokan. Iya bener. Lucu banget ya. Lucu dia ya, bener. Makanya gimana ibu-ibu gitu ya Oh bukan lagi. ngejar ya pengen Wow. denger Itu. dakwahnya gitu. Iya, Ya, denger dakwanya sama ya pengen lihat juga gantengnya juga gitu. Iya, Tapi iya. Pak Ustadz ini jadi sebenarnya akhirnya bisa menjadi mubalik itu seperti apa gitu. Dan jadi India Pak Ustadz itu. Iya, Pakistan. Oh Pakistan. Oh, oke. Jadi Nora. Zaman sekarang dong sweetnya. ya udah mendangan Tendi lah 5 lawan 1. Kan mikirnya pakai ini. Iya benar. Pak Ustadz pernah berpikir pada saat waktu kecil dulu gitu ya, memang sudah bercita-cita menjadi ustadz kah atau mungkin ada hal yang bisa membuat ada satu turning point atau saya ingin lebih serius gitu untuk di agama. Iya, awal sih memang kalau ditanya mau jadi apa kalau Maaf udah Pak gede. Ustadz, musik jangan terlalu redup. Naikkan. Oke. Silakan Pak Ustadz. Musiknya India dong. Oh iya. India tolong. Umpa Iya, iya. seae gitu. Tuh, coba. Bahasa aye. Silakan Pak Ustadz. Dapatkan albumnya di toko material terdekat. Itu lawakan jadul banget loh Pak Oh Ustadz. iya Tapi iya. masih iya. lucu Masih Bekti. lucu sih, masih lucu. Nggak perlu teriak-teriak buat bikin Iya, bener. lucu-lucuan. Iya. Ini bermutu sekali. Bukan. Bisa Bermuka dijawab tua. pertanyaan aku? Iya, jadi awal kecil tuh kalau ditanya sama Iya. orang-orang mau jadi apa kalau gede, mau jadi ustad. Oh memang Iya, sudah. dari kecil. Iya, iya, Kalau iya. kan mau jadi artis gitu Itu langsung kan. lu dari Iya. lahir. Jadi nanti tolong teman-teman yang nonton Ya. bisa buka Dai Muda Pilihan Antv. Oh, Dulu ikut audisi ikut dakwah audisi. Ya, 2011. bener. Alhamdulillah masuk jadi finalis. Dari situlah titik awal saya berdakwah se-Indonesia. Itu umur berapa Pak Ustadz Umur waktu itu? 23. 23 tahun 2011. 2012 ya. Bukti, 2012. Bukti umur 23 lu ngapain Bukti? 23 jadi presenter Tralala Trini Sama siapa? sama Agnes Monica. Tendi umur 23 ngapain Tendi? Wih, Apa Bu? menikmati masa muda lah. Ya, Nikmat banget ya Tendi masa kalau muda masa itu ya. muda itu harus diisi dengan berbagai Iya. macam hal supaya orang tidak menyesal. Lihat sini kalau lagi Ya, ngomong. maaf. Oke, baiklah. Jadi di usia 23 itulah akhirnya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Menjadi mubalik. Betul. Oh, oke, luar biasa sekali. Ya ikut audisi Audisi dari ceramah, situ, ceramah. apa pidato, Ya. lomba pidato. Lomba pidato. Alhamdulillah izin Allah selalu juara satu. Betul, amin. Juara satu tingkat wali kota, tingkat pemprov sampai akhirnya di tingkat TV nasional. Jadi Alhamdulillah. prestasinya sudah luar biasa ya. Ya. Mondok juga ya Pak Ustadz kan? Pesantren Ya, di pesantren Islam Al Irsyad Salatiga. Itu disebut dengan kota itu disebut dengan Swissnya Indonesia. Di Salatiga itu. Itu gunungnya luar biasa, Gunung Merbabu, Gunung Merapi. Kita ada di bawah kaki gunung. Jadi setiap pagi itu sarapan kita lihat gunung yang Lihat ada. gunung. Iya, Masya Allah. Masya Di Allah. Jakarta kan kita susah ketemu Iya yang bener akhirnya di situ lah ada ya. Gunung Sahari. Iya bener. Telat ketawanya telat. Gunung Sahari tahu gak Gunung Sahari? Tahu lah. Oh, tahu alhamdulillah. Iya, iya. Gunung Agung juga tahu. Oh, Gunung. Toko buku Bu. Oke, nah biasanya di setiap bulan puasa tepuk tangan kayak orang goreng tahu barusan. Biasa kalau setiap bulan puasa gitu yang suka dilakukan oleh Pak Ustadz apa aja sih? Ya pasti Ramadan itu identik dengan dua hal. Iya. Anak yatim dan penceramah. Betul. Alhamdulillah sehari bisa ngisi jadwal sampai 5 sampai 7 jadwal. Waduh, Per alhamdulillah. hari. Berapa tuh sekali itu? Maksudnya, Aduh. emang ada rekenan? Saya alhamdulillah mudah-mudahan nanti saya share juga ke jamaah video Ya. ini. Boleh ditanya, saya nggak pernah mentarifkan dakwah saya. Ampun. Ya, oke. Saya nggak karena menurut saya dakwah itu apa ya, mau berbagi kebahagiaan. Betul, Ya. Kalau orang lain bisa bahagia dengan ceramah kita, ketawa, dia terhibur, kita dapat pahala dan itu lebih mahal dari uang. Nah, Itu lebih berharga tapi dari pas uang. pulang ya tahu diri lah ya gitu. Enggak, kalau ngasih alhamdulillah. Ya. Enggak ngasih kebangetan.
Kan namanya perjalanan itu kan pakai bensin ya. Itu dia, Belum lagi transport kalau kali. tol kan juga yang jor mahal banget ya. Bukan lagi, oke. ya. Makanya selain dakwah saya Ya. punya bisnis. Nah, saya bisnis punya apa travel umroh haji. Udah saya bangun sejak selesai Dai Muda Antv, diundang ceramah di mana-mana. Saya lihat nih kesempatan ngajak ibadah bareng. Permisi, boleh bisa assalamualaikum apa permisi gitu? Oke, main Main lewat-lewat masuk aja. Itu masih melengsong tuh. Nggak ada permisinya kayak ya benar nih Tahu, anak-anak main ini. masuk Oke aja baik. bener-bener nggak ada Oh karena ada sopan-sopannya Ustadz ya. kali ini mau. Oke baik. Jadi Pak Ustadz apa namanya kalau boleh dibilang sekarang bisnisnya dengan si travel itu Katanya ada bisnis lain lagi yang Iya. kolagen. Kolagen. Apa itu Pak Ustadz? Kolagen. Aku belum coba. Iya harus coba. Jadi usia 25 tahun manusia kekurangan kolagen dikurangin sama Tuhan 1% setiap tahunnya. Sehingga rambut kita rontok, gigi Iya. kita lemah, tulang kita keropos, kulit kita jadi keriput. Subhanallah Tuhan menciptakan akal manusia yang begitu istimewa, menemukan bahwasanya kita butuh kadar kolagen dari luar, dari buah, sayur. Tapi itu belum terhidrolisa. Kolagen yang terbaik itu dari ikan salmon. Iya, sehingga apa kita nggak rontok rambut kita, tulang kita nggak keropos. Ini yang nganterin? Gigi kita nggak Bukan. copot. Kan dia yang nganterin. copot. Oh, Iya, jadi dan kita udah perlu banyak kolagen. testimoni Iya. dari produk kita luar Bukti biasa. udah coba. Sudah. Kan waktu itu aku sempat MC acaranya dan akhirnya jadilah aku. Apa rasanya waktu pas mengkonsumsi itu Bukti? Biasa aja Tendi. Gak ada rasa apa-apa. Karena memang gak ada pewarna. Efeknya, nggak ada efeknya terlihat. Iya, itu lebih maksud- segar, lebih muda, Iya. awet muda gitu Tendi. Lihat tuh. Oh kalau ini udah jelas. Ini udah jelas Bukti. Betul. Apa namanya Pak Ustadz? Bodas. 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 Kayak Ada cibodas artinya? ya. Heeh. Ada artinya Bodas kan bodas. kalau secara arti putih. Oh, kayak bahasa Sunda ya, bahasa Bahasa Sunda Sunda. itu Oh, bodas. emang bodas itu. Iya, oh, iya. gitu. Oke, Pak Ustadz, Baik, mic-nya Pak, tolong. tolong jangan miring. Benar. Oke, baik. Oh, gitu ya. Nah, ini kan di hari ini adalah hari terakhir umat Ramadan. Islam menjalankan ibadah puasa ya. Dan bisa disebut dengan Lailatul Jadi kalau Lailatul Qadar Qadar. itu memang minggu-minggu terakhir. Oh, Carilah oke. Lailatul Qadar. Mungkin boleh diceritakan Iya, Pak baik. Ustadz. Malam Lailatul Qadar itu bagaimana dan artinya, apa gitu maknanya, supaya dan- teman-teman yang ya. lain yang mungkin ingin tahu Baru-baru bahkan belum belajar tahu ya. jadi bisa lebih Yes. mempelajarinya juga. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia hidup itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan, ya, perjalanan. Kita ini hidup menuju perjalanan. Perjalanan kemana? Ke Allah Azza wa Jalla, akhirat. Akhir. Maka yang dilihat dari seorang manusia itu bukan di awal. Awal itu kalau kita jadi orang baik jangan bangga dulu, jangan GR dulu. Iya, jangan Karena kita nggak pamer-pamer tahu ya. akhir hidup kita itu seperti apa. Ada orang yang tadinya baik, ketika akhir hayatnya Allah bisa merubah hatinya menjadi orang jahat. Nauzubillah. Makanya kita nggak boleh menjustifikasi orang, lu neraka, lu pasti nggak baik, lu jahat, lu pendosa, nggak boleh. Itu udah haknya Allah Nggak ya. boleh karena Udah. orang akan dilihat dari akhir hidupnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhir seseorang, akhir hidup seseorang. Begitupun Ramadan. Ramadan itu nggak dilihat dari awal. Kalau kita lihat kan awal Ramadan ramai, masjid penuh, Iya. terawih. Tapi ketika udah 10 terakhir yang ramai bukan masjid, mall. Iya bener. Yang Buka ramai di mana? stasiun, yang Iya. ramai terminal. Padahal Ramadan itu penentuannya di 10 malam terakhir. Nabi SAW bersabda, taharraw lailatul qadri fa innahu fi ashril awakhir min Ramadan fa innahu fi witrin. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, dan itu terjadi di malam-malam ganjil. Nah, Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ingat, kenapa Valentino Rossi bisa jadi juara? Karena dia berhasil memenangkan garis finish. Ya, jadi begitupun seorang manusia yang dilihat itu garis finishnya dia, mampukah dia mempertahankan ibadah sampai akhir Ramadan. Gitu. Kalau Anda terawih di awal, di akhir Anda gak terawih, sia-sia Ramadan Anda. Bukti rajin kan terawih alhamdulillah rajin terus tiap malam. tiap saat ya Bukti. Nggak, tiap malam. saat, tiap Iya malam. tiap Bang malam. berarti ini orang soleh, saya gak meragukan Iya, lagi. iya. Saking solehnya belum azan udah soleh. Itu bukan soleh dong Pak. Itu keduluan namanya. Oh, iya. Nggak, biasanya tuh saya tuh lebih awal sholatnya. Kalau orang sahabat-sahabat Nabi itu kalau baca Quran nangis-nangis. Iya, iya. Kalau Bang Bekti baru megang Quran udah nangis. nangis. Saya tanya Kira-kira kenapa? Nggak bisa baca. Enggak bercanda. Bisa Pak Ustadz. Oh sedikit. bisa, Iya, bisa iya, baca. iya. Alif bata sa jim ha ho. Lumayan, Pak Ustadz. Ya, Nggak suaranya bagus. diterusin. Suaranya bagus. Tadi Lebih bagus lagi kalau nggak bersuara. terima kasih Pak Aku sudah Ustadz. diwakili oleh Pak Ustadz. Makasih Tendi. Sama-sama Bekti. Oke. Nah terus Pak Ustadz, jadi Ada- di malam-malam ganjil, nah Iya. itu kalau aku masih agak bingung nih kalau nyari malam ganjilnya itu. Jadi tuh misalnya hari ke-21 itu malamnya baru kita cari atau
kan kita kayak malam Sabtu atau Sabtu malam sebenarnya yang dicari gitu loh. Ya, jadi kalau kita baca surat Al-Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya udah ngasih clue, udah ngasih kita tips untuk kita bisa dapat Lailatul Qadar. Allah berfirman, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya apa? Kita nyari malam Lailatul Qadar itu disunnahkan i'tikaf, berdiam diri di masjid, kita baca Quran, zikir, doa, minta ampun atas dosa-dosa kita dari waktu Isya sampai subuh. Makanya kita isi dengan qiyamul lail, kita isi tarawih, isi tahajud. Jadi pas tanggal 21 malamnya gitu. Ya. Berarti ini bisa pagi kita dapat malam Lailatul Qadar akan kelihatan, dan yang bisa melihat malam Lailatul Qadar orang yang dapat. Orang yang nggak dapat nggak bisa melihat malam itu. Kita melakukan itu, misalnya itikaf itu pas di tanggal 20 Ramadan, terus baru kan soalnya perpindahan itu kan di Kalau maghrib kalender kan, Komariah, kalender Komariah pergantian hari atau tanggal itu dimulai dari terbenamnya matahari. Betul. Satu malam kita beribadah sama Allah, Allah hitung seperti 84 tahun beribadah. Begitu sayangnya Allah sama kita, gitu. Kita dikasih umur kita nggak tahu. Ada umur manusia yang belum 60 aja udah wafat. Tapi ada satu malam dikasih hadiah, kita ibadah, minta ampun sama Allah sama kayak kamu minta ampun 84 tahun. Alangkah bahagianya jadi umat Nabi Muhammad. Ya berarti itu boleh dilihat di screen lagi Kak, yang tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan ini ya, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar ya? Nah ini dia, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Apa yang biasa dilakukan umat muslim saat malam Lailatul Qadar? Itu pula yang tadi sudah disampaikan Sudah sama disampaikan ya, Ustadz Ustadz ya. ya. Jadi kita nggak tahu kapan terjadi. Makanya pokoknya 10 malam terakhir itu Nabi Muhammad SAW, kana idza dakhala alaihi al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW kalau masuk 10 malam terakhir itu Nabi mengencangkan sarungnya. Mengencang artinya Nabi nggak dekat lagi sama istrinya. Nabi nggak mau bercanda-bercanda lagi, serius. Nabi SAW di 10 malam terakhir Nabi hidupkan malamnya dengan sholat, baca Quran, zikir, ya minta ampun sama Allah, dan Nabi bangunkan istri-istrinya, ayo bangun, ayo ini kesempatan dapat Lailatul Qadar, mau kapan lagi? Apa ada jaminan ketemu Ramadan tahun depan? Jadikan ini Ramadan terakhir supaya engkau mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Sedekah yang banyak, kasih makan orang buka puasa, jangan lihat orang kelaparan. Jangan pernah engkau merasa engkau tidur kekenyangan sementara ada tetangga yang kelaparan. Engkau bukan orang beriman. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'iun bi jambih. Kamu enggak beriman, kamu tidur kekenyangan, tetangga ada yang kelaparan. Tetangga di sini lihat, Islam bilang tetangga. Islam bilang tetangga, mau itu orang Nasrani, orang bukan Islam, kalau dia tetangga kamu, dia lapar, kamu tidur kekenyangan, kamu bukan orang beriman. Begitu ajaran Islam. Ini mungkin bisa dikasih lihat di screen juga ya, tadi beberapa penjabaran apa yang mesti atau juga kita bisa mengisi dengan melakukan apa aja seperti tadi disampaikan sama Pak Ustadz. Bukan yang tadi, bukan, masih belum. Kita harus bersabar saudara-saudara sekalian. Bukan juga, yes. Ada tadi sudah muncul, seperti munculnya ketidaksabaran saya. Mungkin kurang lebih seperti ini kali ya Pak Ustadz ya. Amalan menghidupkan 10 malam akhir Ramadan ya. Mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan juga bersedekah. Betul. Luar biasa banget. Kira-kira ini sudah dilakukan oleh Indra Bekti belum? Alhamdulillah. Amin. Mesti saya kasih tahu. Masya Allah, dia mah orang ikhlas. Mungkin ditambah terakhir bersabar. Iya benar-benar. Jadi mudah-mudahan aja kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah kalau orang yang mendapatkannya bisa tahu tadi maksudnya Pak Ustadz seperti apa? Seperti apa gitu ya. Lailatun taliqah kata Nabi SAW, hari yang begitu cerah, dia tidak panas, tidak dingin, dia adem, tenang. Siapa yang dapetin itu hatinya tentram, gitu, hatinya tenang, jiwanya ya dia akan terobati semua kegelisahan hati dia, stresnya dia, galaunya dia. Dan itu akan malam itu akan merubah takdir kita. Jadi malam 1000 malam yang merubah, bulan ya. Malam Kenapa yang dibilangnya change 1000 our bulan? destiny insyaallah gitu. Kenapa disebutnya malam 1000 bulan Pak Ustadz? Ya karena itu tadi ketika kita dapetin malam itu seperti ibadah lebih baik dari ibadah 84 tahun. 1000 kan dibagi 12 84 kurang lebih. Jadi engkau dapat satu malam itu Allah kalikan seperti beribadah 84 tahun. Berarti mungkin ada baiknya memang melakukan hal seperti itu ya. Maksudnya kalau tiba-tiba ada kerjaan panggilan untuk MC gimana Bekti? Tahu-tahu ada pertandingan nih. Ya kan itikaf itu. Nah kalau itikaf itu mulainya dari jam berapa tuh Pak Ustadz? Dari Isya itu atau gimana? Kalau bisa sih seperti Nabi Muhammad 10 terakhir. Nabi nggak lihat ganjil, Nabi nggak lihat genap.
10 terakhir itu Nabi diem diri di masjid, nggak berdiam diri, kemana-mana. nggak kemana-mana. Tahu-tahu ada telepon Bekti. Iya. Ada panggilan MC, Iya. job di Bali. Iya. Gimana tuh? Lu diminta untuk ada di kerjaan itu perusahaan besar Bekti. Iya. Gimana tuh Bekti? Saya tolak. Awas ya sampai gua tahu di tanggal-tanggal 10 hari itu lo ngambil gua telepon Pak Ya Ustadz. Allah, tolong ya aku ya Allah. Ini Orang kan aku disuruh masih harus banyak beribadah. Iya, tapi kan maksudnya aku kan beribadah juga untuk keluarga aku kan. Butuh Tanya Pak THR. Ustadz, tanya Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ya, Ustadz kalau ada kalau pilihan seperti itu gini Pak nih, Ustadz? Allah berfirman kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nah. Jadi kalau ngomongin kewajiban Iya. atau ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita sesuai kemampuan kita. Itu kita mesti garis bawahi itu. Tapi kalau larangan Ya. jangan pernah berpikir. Makanya minuman khamr itu, minuman keras itu 1 tetesnya juga haram. Tinggalkan. Jangan mikir, jangan pernah discuss. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan anjuran, perintah itu sesuai batas kemampuan kita. Sholat tahajud misalkan 11 rakaat. Kita gak mampu 11 rakaat, boleh 2 rakaat. Semampunya ya. Baca Al-Quran 1 juz mungkin Anda berat. Anda baca 1 lembar. Nanti besok jadi 2 lembar. Jadi yang dicintai Allah itu amalannya kontinu. Iya, Sedikit tapi kontinu dibandingkan banyak tapi sekali seumur hidup. Na'udzubillah, jangan. Udah gitu pada saat lagi melakukan hal tersebut diposting. Oh. Nah, itu gimana tuh? Pak Biasanya Ustadz? kalau Iya. Kan orang-orang sekarang anak sekarang tuh seneng banget buat posting ya. Betul. Ini pelajaran buat kita semua ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru dengan Ramadan ini mengajarkan kita jadi pribadi ikhlas. Bayangin Bang Bekti dari subuh sampai maghrib rela nahan lapar, rela nahan haus. Dan sama istri sama Teh Dela nggak ada ketek. Dila Pak Ustadz. Kalau Dila. Dela tetangganya. Dila itu Irfan Hakim. Iya. Aku Dila. Oh iya. Jangan nyasar ya Pak. Oh, jangan nyasar. Jadi Ya, ya, jadi kalau siang nggak deket. Iya, sama istri juga nggak deket-deket kan. Itu untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau Bang Bekti di luar sini nih sama Teteh gitu makan, minum, pas pulang ke rumah pura-pura lapar bisa nggak? Bisa. Bisa kan nggak ketahuan. Suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak. Ramadan ngajarin kita jadi pribadi ikhlas. Artinya apa? Kalau beribadah jangan cerita ke orang. Kalau beribadah jangan pengen pamer, ingin dilihat orang. Tapi beribadahlah, ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya nih Pak Ustadz ya. Maka saya ada quotes nih buat Ceriwis, Oke, hadiah silakan. buat Ceriwis. Cherry Wish. Ceriwis. Iya. Sumber ketenangan adalah ketika engkau sibuk mencari penilaian Allah. Sumber kegelisahan ketika engkau sibuk mencari penilaian manusia. Wah, bagus banget. Bagus banget. Bener-bener. Jadi sekarang ini kan udah mau terakhir ya. Jadi rasanya tuh kenapa ya kita tuh pasti ada kalau kita mungkin yang beriman, yang kuat imannya juga gitu. Rasanya sedih sekali kalau misalnya harus meninggalkan bulan Ramadan ini gitu. Itu kenapa itu Pak? Iya, itu seharusnya orang beriman seperti itu ya. Bayangkan bulan ampunan Allah. Bulan di dalamnya kalau kita bersedekah dilipat gandakan pahala kita. Kita ngasih makan puasa orang Ya. seperti pahalanya tuh orang puasa. Kalau 100 orang kita kasih makan, 100 orang puasa dapat kita pahala. Tiba-tiba meninggalkan kita. Dan gak ada jaminan kita ketemu tahun depan. Tahun lalu ayah saya bersama saya buka puasa sahur. Sekarang dia ada di alam kubur. Ya, kita pun begitu. Kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Atau bahkan kitanya yang dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi Bang Bekti belakangan. Wah, ini yang duluan. Kalau bisa kita sama-sama. Aku gak mau duluan. Pak Ustadz mau suka gitu sih. Jangan gitu dong Pak. Apa kita sama-sama? Oh ya udahlah pokoknya itu yang mengaturkan Tuhan ya. Bener. Agak keringet. Aduh. Jadi gimana tuh untuk mengatasi supaya apa ya rasanya? Bang Bekti sih pertanyaannya bikin sedih ini. Iya, tapi itu mungkin bisa mewakili pertanyaan dari pemirsa Iya, juga sedih ya. lah, Bahwa setiap sedih bulan lah. Ramadan tuh kalau udah mau berakhir pasti kan sedih ya. Yang sedih itu sebenarnya orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia nggak ngaji, dia nggak khotam, dia nggak sodakoh, ya dia luar biasa. Tuh ya mungkin sedihnya Berarti kan ada nggak ada salahnya pada saat di bulan Ramadan ini kan Bekti bersedekah pada aku gitu kan, saat aku juga minta sesuatu pertolongan pada Bekti. Nah, ada itu ada hukumnya waktunya apa tuh, Pak Bekti Ustadz? memberi pertolongan Hukumnya pada apa tuh, aku. Pak Ustadz? Kok dihukum kan aku Kok bicara gitu Bekti misalnya untuk Bekti bantu lah, Bekti pengen tas, sepatu Waduh. apa gitu. gimana tuh Pak Ustadz? Iya.
Ya, aduh saya nggak bisa jawab. Canda Pak Ustadz. Nggak bisa canda, jawab. canda. Nah mungkin di saat sekarang Pak Ustadz bisa menyampaikan sesuatu. Ini kan penonton kita tuh kan dari Indonesia, Ya. luar Indonesia, luar angkasa Oh, luar. semuanya. Semua generasi Alien ada dong, di yang sini. nonton alien. Yang nonton. Nah apa yang mau disampaikan kepada mereka semua yang menyaksikan acara ini di jelang puasa terakhir ya? Ya, yang pertama pasti selalu nonton Cherry Wish, ya, selalu nonton Cherry Wish. Oke pasti, pasti kan. Mas istirahat aja dulu. Ini lagunya tuh yang syahdu gitu. Kenapa? Ini lagu kayak di kawinan. Neng. Gak pas. Ini tuh lagi Ramadan. Lagu-lagu yang tadi enak tuh pas lagi ngomongin yang sedih-sedih. Ya, Aku berdosa. Oke silakan Pak Ustadz. ya teman-teman, ingat hidup itu cuma sekali. Sekali ini yang menentukan kita bahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya. Jangan sia-siakan hidupmu dengan kesedihan, dengan kegalauan dan kegelisahan. Isi hidup kamu dengan senyuman, kebahagiaan. Nabi SAW bersabda, tabassamuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kamu untuk saudara kamu adalah ibadah. Senyum adalah cara terbaik kita untuk bisa melupakan segala kesedihan yang pernah kita rasakan. Dan ingat, di balik semua musibah yang kita rasain ada hadiah yang lebih besar Allah ciptakan. betul. Allah berikan buat kita. Engkau mungkin pernah kehilangan kekasih yang kau cintai karena dia nikah dengan orang lain. Tapi demi Allah, ketika engkau menikah dengan pasangan yang sekarang, justru ini yang lebih baik menyelamatkan agama kamu, menyelamatkan akhirat kamu. Tidak ada musibah yang lebih besar kecuali musibah menimpa agama kita. Kecuali ketika hati kita dipalingkan dari sholat, hati kita dipalingkan dari baca Quran. Ini musibah yang lebih besar dibandingkan kehilangan dunia dan sekitarnya. Luar biasa. Iya. Berikan senyum kepada semuanya Bekti. Iya. Dan senyum itu kalau ditahan 20 detik secara penelitian itu bisa menghilangkan segala macam penyakit. Ini 20 detik ditahan. Ada penelitian, ada pasien cancer gitu, disuruh senyum aja sama dokter di Amerika, sembuh akhirnya penyakit. Masa sih Ustadz? Iya. Wah aku akan senyum terus dong. Supaya kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dan semuanya. baiklah kalau gitu Pak Ustadz. Tapi pantas banget ya, itu yang aku rasakan pada saat tadi pertama kali ketemu Pak Ustadz. Iya. Pas ketemu ada aura yang membuat kita tuh bahagia, senyumannya dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang bisa kita sebarkan kepada semua pemirsa ya Bekti. Betul, terima kasih banyak loh Pak Ustadz. Makasih Sudah ya, Pak mau Ustadz. memberikan kesejukan Betul di sekali. Jangan akhir lupa senyum. dari Ramadan ini. Iya, Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak sama-sama. Ustadz Kita sukses semua selalu. sehat. Amin. Selamat Idul Fitri ya Pak Ya, Ustadz. Maaf lahir batin. Selamat Maaf lahir izin, batin. maaf lahir batin. Iya. Maaf lahir batin. Untuk pemirsa, saksikan terus Cherry Wish Your Wish-nya. Dan jangan lupa selalu senyum untuk memberikan kebahagiaan buat kita dan semuanya. Subscribe, Like share. and comment. Wassalam. Mari.